Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Thumma salatu wassalamu ala afdali anbiya'ih wa ala alihi wa sahbihi wa awliya'ih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Umdatul Fiqh Alal Madhab Al-Hambali. Kita telah sampai pada bab salatu at-tatawwu', yaitu salat sunnah. Ya, kalau tak salah sebelumnya kita telah sampaikan tentang sujud sahwi. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, wa hiya ala khamsati adrub. Salat sunnah ini ada 5 macam. Ahaduha, yang pertama, as-sunanu ar-ratibah, yaitu salat sunnah rawatib. Wa hiya allati qala Ibnu Umar, dan salat rawatib ini adalah yang dikatakan oleh Ibnu Umar, asyru raka'atin hafiztuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 rakaat yang aku jaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rak'atani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'atani ba'dal maghribi fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, wa rak'atani ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya, wa rak'atani qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, ini semuanya ada 10 rakaat. Haddatsatni Hafsatu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tala'a al-fajru wa adzana al-muadzin shalla rak'ataini wa huma akaduha. Hafsah bercerita padaku, kepada Abdullah bin Umar, ini adiknya ya. Jadi Hafsah kakak, Abdullah bin Umar adiknya. Dia berkata, Hafsah menceritakan padaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila telah terbit fajar dan muazzin telah mengumandangkan azan, shalla rak'ataini, beliau salat 2 rakaat, wa huma akaduhuma, dan kedua rakaat itulah yang paling penting, penting dari 10 rakaat jumlah salat rawatib. Qobliyah subuh yang paling penting dari semuanya. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh ini, baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Ya, adapun salat sunnah rawatib lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan di saat beliau safar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaannya bahwa rak'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih utama, lebih berharga, bernilai daripada dunia dan seisinya. Ini tentu sangat luar biasa keutamaannya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, biasanya para sahabat itu kalau menyebutkan tentang keutamaan, biasa yang menjadi tolak ukurnya adalah onta merah. Onta
merah. Biasa mereka mengatakan, sungguh saya lebih mencintai daripada pekerjaan itu daripada diberi onta merah. Namun untuk ini Rasulullah SAW mengatakan dunia dan seisinya tentu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada sekedar onta merah. Wa yustahabbu takhfifuhuma, ya, dan untuk sholat sunnah sebelum sholat subuh ini dianjurkan agar diringankan pekerjaannya, dalam artian membaca ayat-ayat yang atau surah-surah yang pendek. Dan di antara surah yang sunnah untuk dibaca adalah di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini satu pendapat ya, bahwa jumlah rakaat sunnah salat sunnah rawatib itu 10. Juga ada pendapat yang lain yang mengatakan 12. Kalau 12 maka 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau ini 2 rakaat saja penjelasannya. Di dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Dengan hadis ini kan di dalamnya disebut 12 rakaat, ya, sehingga ya, mereka mengatakan sholat sunnah rawatib itu jumlahnya 12, ya. Tapi itu sempurnanya, ya, 12 itu sempurnanya. Kalau seandainya ada yang melakukan 10, maka itu sudah terpenuhi. Nah, lalu berikutnya, wa fi'luhuma fil baiti afdal wa kadzalika rak'ata al-maghrib, ya. Pelaksanaan salat sunnah qabliyah subuh lebih utamanya dilakukan di rumah, ya. Begitu juga salat setelah maghrib, ba'diyah maghrib lebih utamanya dilakukan di rumah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sebaik-baik salat, ya, yang dilakukan itu adalah di rumah, kecuali salat wajib, ya, kecuali salat wajib. Oleh karenanya pelaksanaan salat sunnah di rumah lebih utama daripada pelaksanaannya di masjid. Walaupun tentunya ada juga beberapa salat sunnah yang mesti dilakukan di masjid, ya, bukan di rumah. Tapi untuk salat rawatib memang lebih utamanya dilakukan di rumah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebiasaan beliau, ya, salat sunnah dulu di rumah lalu kemudian keluar, ya, dari rumahnya dan langsung iqamat, ya, dan langsung iqamat. Jadi kalau Rasulullah sudah keluar dari pintu, maka diperhatikan oleh Bilal. Kalau Rasulullah sudah keluar dari pintu, maka Bilal langsung azan. Karena sebetulnya, ya, kapan muazzin itu iqamat adalah ketika melihat imam datang. Ketika melihat imam datang, barulah iqamat. Kalau imamnya tak datang, lama gitu tak datang, maka mestinya muazzin ini datang mengetuk pintu rumah imam. Jadi Bilal biasa datang ketuk pintu rumah Rasulullah SAW mengatakan as-salah, as-salah, gitu. Jadi tidak cari imam lain gitu ya. Tidak cari imam lain. Ini imamnya sudah tak, kayaknya Ustaz aja lah maju. Itu melanggar aturan yang seperti itu, ya. Akhirnya imamnya jadi makmum jadinya kan. Kecuali jika imamnya sudah mengalihkan, ya, mengatakan fulan saja suruh jadi imam, maka barulah orang lain boleh menjadi imam. Kemudian berikutnya ini untuk sholat rawatib, ya.
Salat rawatib. Nanti silahkan ditanyakan yang belum dijelaskan tentang salat rawatib ini. Lalu kemudian asani, yang kedua, ya karena disebutkan tadi ada 5. Yang kedua adalah al-witru, salat witir. Wa waktuhu, dan waktunya ma bainal isya'i wal fajri, ya, antara isya dan subuh. Nah, ini waktu pelaksanaan salat witir. Wa aqalluhu rak'ah, ya, dan minimalnya 1 rakaat. Wa aktsaruhu 11 rak'ah, dan maksimalnya 11 rakaat. Wa adnal kamal, dan jumlah paling sedikit yang sempurna adalah salasun bitaslimataini, ya, dengan 3 rakaat 2 kali salam. 3 rakaat 2 kali salam. Ini sempurna, tapi paling minimal. Kalau 1 ya cukup gitu ya. Cukup ya. Tapi kalau mau sempurna minimal dibuat 3 dengan pelaksanaannya 2 kali salam. Jadi di rakaat kedua salam, tasyahud salam, kemudian berdiri lagi 1 rakaat, lalu kemudian tasyahud dan salam lagi. Ya, dan bisa dibuat 2-2-2. Kalau pemainnya 11, 2-2-2-2. Kan terakhir 3 ya. Ya, ketika sudah sampai ke 8 rakaat, dua-duanya berarti 3 terakhirnya itu adalah witir. Nah, witir ini pelaksanaannya ada 2, boleh 3 rakaat langsung, ya, dan 1 kali salam. Boleh juga 2 kemudian 1. Hadis yang menjelaskan bahwa minimal salat witir itu 1 rakaat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu adalah wajib atas setiap muslim. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang mau melaksanakan witir 5 rakaat, silahkan. Wa man ahabba an yutira bi salas falyaf'al. Siapa yang mau witir dengan 3 rakaat, silahkan. Wa man ahabba an yutira bi wahidah falyaf'al. Siapa yang mau witir 1 rakaat, falyaf'al, silahkan dia lakukan. Rawahu Abu Daud. Namun pelaksanaan salat witir ini ada macam-macam, ya. Ada macam-macam. Bisa 1 rakaat gitu ya. Kalau 1 rakaat ya 1 rakaat aja selesai gitu. Kalau 3 pelaksanaannya 2 bentuk. Kalau 5 rakaat langsung, maka bersambung-sambung sampai 5. Nanti di rakaat ke-5 baru tasyahud dan salam. Jadi umpamanya kita niatnya mau salat witir 5 rakaat. Ya. Kalau 5 rakaat kan bisa 2 kemudian 3 kan? Atau mau langsung. Ya, jadi nyambung-nyambung terus, nanti di rakaat ke-5 lalu kemudian tasyahud, kemudian salam, selesai. Kalau 7 langsung, nggak berhenti-berhenti, langsung 7, maka pelaksanaannya 2 kali tasyahud. Di rakaat ke-6 tasyahud, tapi nggak salam. Nah, tasyahud awal namanya. Nanti naik lagi rakaat ke-7, kemudian di tasyahud akhir, ya. Tasyahud akhir di rakaat ke-7, lalu kemudian salam. Bisa juga witir itu langsung 9 rakaat langsung, ya. Jadi di rakaat ke-8 tasyahud awal, di rakaat ke-9 tasyahud akhir, lalu kemudian salam. Setelah itu kalau mau 11 baru 2 rakaatnya setelahnya. Jadi jumlahnya 11, atau dibuat 2 rakaatnya di awal, 2 rakaat dulu, habis itu langsung witir. Tapi witirnya banyak gitu kan. Witirnya banyak 9 rakaat. Jadi itu ada juga yang 11 yang modelnya 2-2-2
satu. Nah, itu diantara pelaksanaan sholat witir. Disebutkan yaqnutu fis salisa ba'da ruku'. Ya, kalau ada orang yang melaksanakan witir ya dengan 3 rakaat, maka dia kunut di rakaat yang ketiga ba'da ruku', setelah ruku'. Jadi ruku' dulu, sami Allahu liman hamida, baru dia baca kunut witir, Allahumma hdina atau Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, sampai terakhir. Itu sebetulnya lafaz kunut witir, bukan kunut subuh ya, karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al Hasan ya, cucunya ya. Al Hasan mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku ucapkan dalam witir, witir. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, sampai akhir. Nah, itu boleh untuk kita kalau mau salat witir ya, di rakaat terakhir kita baca doa ini sambil angkat tangan, lalu kemudian setelah habis kemudian sujud. Sebagian para ulama mengatakan kunut witir itu sebelum rukuk. Jadi habis baca, kalau umpamanya baca qul huwallahu ahad terakhir ya. Nah, qul huwallahu ahad di rakaat ketiga kan qul huwallahu ahad. Bacaan sunnah dalam witir itu rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Dan boleh ya kadang-kadang ditambah dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, jadi 3 surah. Setelah habis itu langsung kunut, langsung sambung Allahumma hdini fiman hadait, lalu kemudian rukuk. Jadi setelah bangkit dari rukuk ya sudah sujud. Yang intinya ya ada 2 pendapat di kalangan para ulama, doa kunut witir ini apakah sebelum rukuk atau setelah rukuk. Dalam mazhab Hambali memilih setelah rukuk. Nah, kemudian berikutnya as-salis ya, salat sunnah yang ketiga adalah at-tatawwu al-mutlaq wa tatawwu al-lail afdalu min tatawwu'in nahar, yaitu salat sunnah mutlak, salat sunnah mutlak. Dan salat sunnah mutlak dilakukan di malam hari itu lebih utama daripada salat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari. Wan nisful akhir afdhu minal awal. Kemudian di seperdua malam terakhir itu lebih utama daripada seperdua malam pertama. Ya, jadi setelah lewat pertengahan malam, itu lebih utama di situ kita melakukannya. Tentu di sulusu al-akhir, di sepertiga malam terakhir itu yang paling utama. Kemudian wasalatul laili masna masna. Ya, salat lail itu pelaksanaannya 2 rakaat. Wasalatul qaidi 'ala nisfi min salatil qaimi. Dan salatnya orang yang duduk itu hanya mendapatkan separuh dari salatnya orang yang berdiri. Maksudnya pahalanya. Ya, intinya salat lail itu ini yang dimaksud salat lail ya, salat lail. Ya, jadi salat lail itu tidak ada pembatasannya. Ya, artinya mutlak, tidak ada pembatasan rakaat. Kalau niatnya salat lail. Dan witir itu penutup salat lail. Bisa juga hanya salat witir, nggak ada salat lail gitu. Nah, maka kalau seandainya seseorang itu berada di bulan Ramadan, ya, dia sudah ikut salat taraweh, bahkan berarti kan salat witirnya habis selesai ya. Ya, nanti bangun tengah malam salat lail aja, pelaksananya hanya 2 rakaat sampai puas gitu. Nah, tak perlu ditutup dengan salat witir karena witirnya sudah selesai. Dan Nabi SAW mengatakan la witrani fi laila,
Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Tapi juga Nabi SAW mengatakan, ij'alu min salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir dari salat malammu itu witir. Ya, tapi ternyata perintah itu tidak wajib begitu. Tidak wajib. Buktinya tadi kita sebutkan Rasulullah SAW pernah salat witir 9 rakaat. Habis itu salat 2 rakaat setelahnya. Berarti kan Rasulullah tidak menjadikan witir yang terakhir kan? Ada setelahnya salat yang genap. Nah, maka dengan itu ya para ulama mengatakan kalau di bulan Ramadan orang bangun di tengah malam dan mau sholat, silahkan sholat lail 2 rakaat dan tak perlu ada witir lagi. Ada juga para ulama yang berpegang pada hadis tadi bahwa harus dijadikan akhir sholat di malam hari itu witir. Jadi kalau sudah sholat tarawih di masjid di awal malam bagaimana? Dia mengatakan batalkan salat witirnya. Batalkan salat witirnya. Bagaimana cara membatalkan salat witir? Salat lagi 1 rakaat ketika bangun di akhir malam di tengah malam, salat dulu 1 rakaat. 1 rakaat aja niatnya untuk menggenapkan yang witir yang di tarawih itu. Jadikan umpamanya kalau di sana kalau dibuat 3 rakaat langsung ditambah 1 kan jadi 4 ya. Jadilah dia genap gitu. Kalau umpamanya 2 kemudian 1, satunya ini sebagai penggenap daripada yang witir yang 1 itu. Jadilah dia genap, baru nyambung lagi 2. Nanti di akhir baru salat witir. Namun kata para ulama ya pendapat yang pertama yang lebih kuat yaitu tidak perlu dibatalkan salat witir yang pertama tadi. Ya, langsung aja sholat 2 rakaat dan tak perlu ditutup dengan witir karena witirnya sudah selesai. Baik. Kemudian penjelasannya di sini bahwa sholat malam itu atau sholat lain itu boleh dilaksanakan dengan duduk, duduk. Tapi kalau duduk pahalanya lebih sedikit dibanding orang yang berdiri ya. Perbandingannya 50%. Ya, tapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan. Pernah Rasulullah sallam salat semuanya duduk, enggak ada berdiri sama sekali. Rasulullah juga pernah ya laksanakan dengan sempurna berdiri semua. Pernah juga separuh duduk, separuh berdiri. Jadi bentuknya separuh duduk, separuh berdiri itu di awal ketika Nabi membaca, beliau duduk. Ketika sudah mau rukuk, baru Nabi berdiri. Perkiraannya disebutkan sekitar 30 ayat. Kalau sudah tersisa 30 ayat, baru berdiri. Nah, 30 ayat itu lama bagi kita. 30 ayat itu lama bagi kita ya. 30 ayat itu sama kalau kita baca surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah itu 3 halaman. 3 halaman itu 30 ayat. Surah atau ini kan dengan surah Al-Insan. Surah Al-Insan itu 31 ayat. Jadi bagi kita 1 rakaat segitu ya lumayan lama ya, lama. Tapi bagi Rasulullah SAW itu sudah sedikit itu ya, tinggal sedikit lagi. Jadi Nabi berdiri ketika habis 30 ayat dibaca dalam keadaan berdiri, baru kemudian rukuk, bangkit dari rukuk, sujud ya. Setelah selesai 1 rakaat itu duduk lagi, kemudian mulai lagi baca Al-Fatihah dalam keadaan duduk, kemudian baca surah yang panjang gitu. Nanti kalau sudah mau habis bacaannya baru beliau berdiri lalu rukuk gitu. Jadi itulah 3 bentuk tata cara pelaksanaan salat lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah disebutkan beliau salat duduk itu ketika beliau sudah tua dan badannya sudah mulai besar ya. Disebut badana itu artinya badannya sudah mulai besar ya. Maka disitulah Rasulullah sallam tidak kuat lagi untuk lama berdiri dalam salat. Karena kalau Rasulullah sholat berdirinya lama.
berdirinya lah lama. Ya, bisa baca 1 juz sekali 1 rakaat gitu ya. 1 juz 1 rakaat. Pernah juga sampai 4 juz 1 rakaat. Wah, ini siapa pula yang mau ikut gitu kan. Ya, ada beberapa yang sahabat yang pernah ikut. Dia mengatakan, saya sempat berpikir dalam sholat saya dengan pemikiran yang buruk. Ditanya, apa yang kamu pikir? Hampir saya lari meninggalkan Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Dalam hati dia, mungkin di ayat ke-100 boleh akan rukuk nih. Ternyata lewat gitu. Wah, lewat. Oh, mungkin di ayat ke-200. Sampai di ayat ke-200 masih lanjut. Dia mengatakan mungkin Rasulullah akan baca satu surah Al-Baqarah ini. Habis surah Al-Baqarah disambung surah Al-Imran. Nah, dia bilang, wah kayaknya habis surah Imran sudah rukuk nih. Disambung lagi surah An-Nisa gitu kan. 3 surah panjang ini 1 rakaat. Ya. Siapa yang kuat gitu tahan kan? Ya. Sampai-sampai sahabat mau lari gitu. Tapi nggak jadi juga lari. Tetap dia bertahan gitu ya. Masya Allah. Taib. Ini yang jenis solat sunnah yang ketiga, yaitu solat lail. Jadi para ulama itu membedakan antara solat lail dengan solat witir. Ya. Nah, bisa digabungkan antara solat lail dengan solat witir, bisa ya. Bisa juga hanya solat witir saja tanpa solat lail. Tadi kalau umpamanya mau solat witir aja nggak solat lailnya, berarti langsung witir kan? Langsung witir 9 rakaat gitu. Nah, witir aja. Nah, tidak ada, kalau yang genap-genap itu biasanya itu yang dianggap sholat lail. Jadi kalau umpamanya bulan Ramadan, yang 2 pertama, 2 kedua, 2 ketiga, 2 keempat, ya, nah, itu sholat lail namanya. Nah, nanti terakhirnya baru witir sebagai penutup sholat lail. Oleh karena itu juga ini menjadi dalil para ulama bahwa ya tidak harus ya sholat tarawih itu 11, boleh lebih dari itu. Justru khilafnya para ulama itu bukan hanya antara 11 dan 23. Ada yang 30 lebih, ada yang 4 sampai 44 ya selain witir. Berarti semuanya 47 gitu. Jadi itu beberapa pendapat para ulama menunjukkan bahwa sebetulnya kalau sholat tarawih ini tujuannya adalah mengisi waktu-waktu malam dengan ibadah sholat dengan 2 cara. Mau memperpanjang bacaannya dengan jumlah rakaat yang sedikit, atau mau memperpendek bacaan tapi jumlah rakaatnya banyak gitu. Jadi sebetulnya sama jatuhnya gitu ya. Tapi kan anehnya jumlah rakaatnya sedikit, pendek pula bacaannya. Ya lebih cepatlah selesai kan. Ya baru jam 9 udah selesai. Ya masih panjang lagi waktu untuk diisi. Ya, Rasulullah beliau 11 tapi bacaannya panjang. Jadi walaupun Syekh Albani dalam masalah ini beliau tegas ya, membid'ahkan yang 23. Itu Syekh Albani ya. Tapi ulama yang lain itu tidak setegas Syekh Albani rahimahullahu taala. Oleh karenanya ya kita masih toleransi lah ya dalam masalah ini. Dan kalau umpamanya kita tiba-tiba mungkin mampir di masjid gitu, tahu-tahu ini masih lanjut nih, nampaknya 23 ini kan. Nggak apa-apa, kita ikut aja sampai selesai. Nah, kita nggak apa-apa ikut aja sampai selesai. Nah, berikutnya ar-rabi' ya, salat sunnah yang keempat, ma tusannu lahul jamaah, yaitu salat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Berjamaah. Wahia salah satu anwa'. Dan ini ada 3 macam salat sunnah yang seseorang dianjurkan untuk melaksanakannya dengan berjamaah. Kalau yang 3 sebelumnya ini ya tidak berjamaah ya, tidak berjamaah. Yang pertama at-tarawih, yaitu salat tarawih. Wahia isyruna rak'ah ba'dal isya'i fi Ramadan. Salat tarawih ini disebutkan 20 rakaat setelah salat isya di Ramadan.
berarti witirnya 3, jadilah 23. Atau kalau witirnya 1, ya 21 gitu kan, 21. Jadi dalam mazhab Hambali, ya mereka pilih 21 atau 23. Artinya ini biasa di kalangan ulama mazhab ini, ya ada yang memilih 11, ada yang memilih 23, ada yang memilih 34, ya, ada yang memilih 44. Itu biasa, sehingga kita katakan ini jangan sampai kita terlalu mutasyaddid sehingga membid'ahkan, karena memang alasan-alasan mereka itu ada dasarnya. Mazhab mereka, pendapat mereka itu ada dasarnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini dalil pelaksanaan salat qiyam Ramadan, bahwa siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia melaksanakan qiyam, yakni qiyam Ramadan, maksudnya salat tarawih, ya. Imanan wa ihtisaban, karena iman dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi salasan, dan Nabi sallallahu pernah melaksanakan salat tarawih ini 3 kali. 3 kali. Summa tarakaha khasyatan an tufrad. Ya, lalu kemudian Nabi tinggalkan salat tarawih di bulan Ramadan itu dengan berjamaah, karena Nabi khawatir jangan sampai diwajibkan. Tentu setelah Nabi SAW meninggal, kemungkinan wajib itu tidak lagi, sehingga kita bisa merutinkannya setiap malam di bulan Ramadan. Nah, lalu kemudian dilanjutkan pelaksanaan salat tarawih itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar keluar di malam Ramadan, ya, mendapati orang-orang di Masjid Nabawi itu terpencar-pencar salatnya, ya, ada yang salat sendiri, ada yang salat makmum 3 orang, ada yang makmumnya 5 orang, jadi masing-masing gitu ya. Maka kemudian Umar mengatakan, seandainya aku satukan mereka dalam satu imam, maka ini tentu akan baik. Lalu Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Ya, ketika Umar keluar lagi di malam yang lain, mereka sudah satu imam. Disitulah Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Lalu terjadi khilaf riwayat, apakah pelaksanaan salat tarawih ketika itu 11 ataukah 23. Nah, itu saling berselisih para ulama di situ, ya. Yang mengatakan 23 itu Umar, yang di masa Umar 23 gitu. Walaupun di masa Rasulullah, Aisyah mengatakan Rasulullah itu kalau sholat malam tak pernah lebih dari 11, ya. Tapi riwayat yang lain, Aisyah juga meriwayatkan Rasulullah sholat malam 13. Nah, dari mana tambahan 2-nya? Nah, disebutkan tambahan 2-nya itu 2 rakaat pertama itu khafifatain, ringan, enggak panjang. Jadi semacam pemanasan gitu ya. Sebelum lama, ya, 2 rakaat pertama itu baca dulu surah-surah pendek. Nah, nanti 2 rakaat kedua, 2 rakaat ketiga, dan seterusnya itu sudah bacaan yang panjang. Baik. Kemudian salat sunnah yang kedua yang dianjurkan untuk dilaksanakan dengan berjamaah adalah salatul kusuf, yaitu salat gerhana. Salat gerhana, ketika terjadi gerhana, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan salat gerhana, ya. Fa idza kusifati syamsu awil qamar, apabila terjadi gerhana matahari atau bulan, fazi'a an-nasu ila shalah, ya, maka hendaklah segera manusia itu melaksanakan salat. In ahabbu jama'atan wa in ahabbu furada. Nah, jika mereka mau berjamaah silahkan, jika mau salat sendiri-sendiri juga silahkan. Fayukabbir, ya, cara pelaksanaan salat gerhana itu
dia takbiratul ihram, wa yaqra'ul Fatihah, lalu kemudian membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah surah Al-Fatihah wa suratan tawila. Setelah itu dia baca surah yang panjang. Dia surah yang panjang. Summa yarka' ruku'an tawilan. Lalu kemudian setelah itu ruku' dengan ruku' yang panjang. Summa yarfa'. Kemudian bangkit dari ruku'. Dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Di sini perbedaannya. Kalau sholat biasa kan langsung sujud. Ini dia baca lagi Al-Fatihah. Kemudian dia baca lagi surah yang panjang. Lalu kemudian ruku'. Lalu sami Allahu liman hamidah. Lalu kemudian sujud. Satu rakaat berapa rukuknya? 2. Jadi 2 rukuk, 2 sujud. Nah, rakaat kedua juga sama. Sehingga 2 rakaat, 4 rukuk, 4 sujud. Nah, itu perbedaannya dengan sholat sunnah yang lain, sholat gerhana. Nah, jadi 2 kali rukuk, 2 kali juga baca Al-Fatihah dan surah. Nah, maka disebutkan di sini fayakunu arba'a ruku'at wa arba'a sajadat. Ya, jadilah 4 kali ruku' dan 4 kali sujud. Ya. Dan ini dianjurkan bacaannya yang panjang. Kenapa? Karena diharapkan selesai sholat gerhananya juga sudah selesai. Gerhananya juga sudah selesai. Seperti itu. Ya, dan Rasulullah SAW ketika melihat gerhana itu Rasulullah takut, dikiranya ini azab yang akan turun ini. Kenapa bisa terjadi perubahan di alam gitu ya? Sehingga Rasulullah SAW angkat tangan. Ada yang mengatakan sujud, ya, sambil mengatakan, ya Allah, tidakkah engkau telah berjanji padaku, engkau tidak akan mengazab umatku di saat aku masih ada di tengah-tengah mereka? Ya Allah, tidakkah engkau telah berjanji padaku, engkau tidak akan mengazab umatku, ya, selagi mereka masih beristighfar. Ya, jadi Rasulullah tagih Allah, ini jangan azab kami ya, gitu ya. Engkau telah berjanji nih, masa mau dilanggar azab apa janjinya gitu ya. Nah, dan ternyata itu bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah bentuk daripada salah satu di antara bentuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada beberapa hal yang disunahkan di saat terjadi gerhana, ya, suruh banyak bersedekah, banyak beristighfar, bertaubat, ya, kemudian bertakbir, ya. Itulah beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan. Tidak sama dengan orang-orang jahiliyah yang malah ambil panci dipukul-pukul gitu kan. Dikiranya mataharinya ditelan naga ke apa gitu ya. Nah, itu adalah cerita yang tidak berdasar. Nah, kemudian yang ketiga di antara sholat yang dianjurkan untuk berjamaah, ya, adalah sholatul istisqa, ya, sholat minta hujan. Sholat minta hujan. Idza ajdabatil ardu, apabila bumi ini kering, ya, gersang, ya, karena lama tak dihujani, wah tubisal qatar, ya, dan hujan itu tertahan, ya, tidak turun, maka kharaju ma'al imami mutakhasyi'ina mutabazzilina mutazallilina mutadarri'in. Hendaknya kaum muslimin itu keluar menuju tanah lapang bersama dengan imamnya, ya, dengan bentuk dan keadaan menghinakan diri, ya, menunjukkan bahwa dirinya itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yusalli bihim rak'atain, lalu kemudian mereka melaksanakan salat 2 rakaat. Ka salatil id, seperti pelaksanaan salat id. Berarti kalau seperti pelaksanaan salat id, yang membedakan salat id dengan salat yang lain kan takbirnya, ya. Ya, di rakaat pertama ada tambahan takbir 7 kali. Di rakaat kedua ada tambahan takbir 5 kali. Seperti itulah tata cara pelaksanaan salat istisqa, salat minta hujan. Lalu kemudian summa yaktubu bihim khutbatan wahidah. Kemudian setelah salat, ya, imamnya naik khutbah,
menyampaikan khutbah dengan sekali khutbah, bukan 2 kali seperti sholat Jumat. Kemudian wa yuksiru fiha minal istighfar. Hendaknya manusia atau kaum muslimin saat itu memperbanyak istighfar, ya. Kemudian wa tilawatil ayat allati fiha al-amru fihi, ya, dan membaca ayat-ayat yang di situ ada perintah untuk beristighfar. Ya, disebutkan di sini maksudnya ini adalah surah Nuh. Surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Itu perintah untuk beristighfar, dan janji Allah kalau banyak beristighfar Allah akan turunkan hujan. Jadi intinya rentetan pelaksanaan salat istisqa itu ketika sampai di tanah lapang, ya di lapangan gitu, langsung salat 2 rakaat seperti salat Id. Kemudian setelah itu khatib naik mimbar menyampaikan khutbah, dan para ulama mengatakan tema khutbahnya saat itu adalah tentang istighfar dan taubat. Karena tidaklah air hujan itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Sampai-sampai disebutkan seandainya bukan karena binatang, ya, yang tak berdosa butuh air, Allah tidak akan turunkan hujan kepada manusia, ya. Tapi karena ada binatang-binatang yang tak berdosa yang butuh air, maka Allah turunkan hujan gitu. Disebabkan apa? Karena dosa-dosa manusia. Oleh karenanya tema khutbahnya, ya, ajakan untuk bertaubat, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, setelah khutbah kemudian doa, dan tata cara berdoanya itu mengangkat kedua tangan dengan punggung telapak tangan di bagian bawah. Telapak tangan di bagian bawah, ya, dan punggungnya bagian atas. Ada yang mengatakan bentuknya begini, ya, bentuknya begini. Ada yang mengatakan bentuknya begini. Artinya biasanya kan begini nih. Tapi disebutkan Rasulullah angkat tinggi-tinggi sampai terlihat ketiaknya gitu kan. Berarti mungkin begini modelnya kan. Artinya ini awalnya begini, tapi kalau begini kan punggungnya di atas, ya, ini di bawah, telapaknya di bawah. Ada yang mengatakan begini. Kalau Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan kalau doa minta supaya menolak bala itu caranya begini. Kalau minta untuk sesuatu agar kita dapatkan, caranya begini. Itu penjelasan Al-Imam An-Nawawi. Intinya bahwa ketika berdoa minta hujan itu caranya tangan diangkat tinggi-tinggi, ya, dan punggung tangan menghadap ke atas, lalu telapaknya menghadap ke bawah. Inilah yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW angkat tangan ketika berdoa kecuali ketika minta hujan. Ini yang sebagian dari kalangan Muhammadiyah mengatakan berarti kalau berdoa biasa enggak angkat tangan, tidak angkat tangan. Ternyata ketika kita cari dalil yang lain, para ulama mengatakan anjuran untuk angkat tangan ketika berdoa itu mutawatir. Hadisnya mutawatir, hadisnya sangat banyak sehingga itu pasti sahih semua. Pasti sahih. Tidak mungkin dhaif gitu. Lalu kemudian apa maksud daripada hadisnya Anas? Kalau begitu artinya cara angkat tangannya. Cara angkat tangannya, Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan dengan cara seperti itu tingginya kecuali ketika beliau minta hujan. Kalau hanya doa-doa biasa, doa-doa mutlak biasa, maka cukup diangkat tangan tidak tinggi, ya, sepundak atau sewajah saja, seperti sehingga ketika diangkat itu ketiak tidak terbuka. Jadi kalau gini aja kan ketiaknya tertutup, ya, atau agak tidak terbuka ketiak. Ini disebutkan Rasulullah SAW terbuka ketiaknya, berarti tingginya kayak gini. Kemudian juga, ya, kalau seseorang pakai surban, ya, atau selendang, ya, maka selendangnya dibalik, dibalik. Jadi yang kanan pindah jadi kiri gitu.
Jadi seperti itu yang Rasulullah SAW lakukan ketika beliau berdoa minta hujan dalam sholat istisqa. Ya, sebab istisqa ini minta hujan bisa juga tidak pakai sholat, langsung doa saja, langsung doa minta hujan saja. Bisa juga doanya digunakan atau disebut dalam di akhir khutbah Jumat. Itu juga pernah terjadi. Ya, Rasulullah khutbah Jumat lalu kemudian datang orang Arab Badui mengadu, ya Rasulullah, binatang ternak kami pada mati, nggak ada air, tolonglah berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah berdoa di saat beliau khutbah Jumat, ya. Dan kata Anas, ketika itu kami lihat langit itu bersih karena begitu cerahnya gitu ya. Setelah Nabi berdoa langsung gelap di atas itu. Habis sholat kami berlarian mencari tempat berteduh gara-gara hujannya sudah deras. Subhanallah, langsung hujan ketika itu. Tetapi ternyata Rasulullah doanya hanya mengatakan Allahumma asqina ghaisan. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Secara mutlak itu. Akhirnya hujannya terus-menerus, nggak berhenti-berhenti selama satu pekan. Jumat berikutnya datang lagi orang yang dikatakan orang yang sama. Ya Rasulullah, doalah supaya hujan berhenti katanya. Kenapa? Jalan-jalan nggak bisa kami lewati lagi, sudah pada banjir semuanya. Maka Rasulullah berdoa lagi di saat beliau khutbah, dan kata Anas, itu saat itu hujan. Tapi setelah selesai sholat Jumat, kami keluar dari masjid dalam keadaan sangat terik matahari. Ya. Dan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ya Allah, hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di luar kami, jangan di kampung kami. Ya Allah, di atas gunung-gunung, di atas bukit-bukit, di lembah-lembah, dan manabiti syajar, di tempat-tempat yang banyak pohonnya atau di hutan-hutan gitu. Jadi barulah hujannya pindah ke sana. Jadi Masya Allah, bisa doa di saat disambung ketika doa khutbah Jumat gitu. Pernah juga Rasulullah SAW berdoa di masjid, berdoa biasa saja ya, supaya hujan turun. Pernah juga Nabi berdoa di luar masjid, ya, didengar oleh sahabat, Nabi berdoa agar turun hujan. Yang intinya kalau dipaketkan dengan sholat, maka aturannya seperti ini: sholat dulu, kemudian khutbah, kemudian doa. Kemudian berikutnya adalah ad-darbul khamis, ya, jenis yang kelima adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Ya. Beliau menganggap sujud tilawah itu bagian dari sholat, padahal sebetulnya sujud tilawah itu bukan bagian dari sholat. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Wa huwa 14 sajadah. Ya. Salat sujud tilawah itu di dalam Al-Quran jumlahnya ada 14. Jadi ada 14, 10 disepakati oleh semua ulama. Lalu kemudian empatnya ini diperselisihkan. Ada yang menganggap itu bagian daripada ayat sujud, ada yang mengatakan itu bukan bagian dari ayat sujud. Ya. Bahkan ada yang menambahkan sampai 15. Jadi maksimalnya 15 yang disepakati oleh semua mazhab 10. Ya, sisanya itu diperselisihkan. Namun mazhab Hambali memilih jumlah 14, ya, bukan yang 15. Nah, beliau mengatakan fil haji minha isnatani. Ya, di dalam surah Al-Hajj itu dua ayat di dalam surah Al-Hajj, ayat sujud. Wa yusannu as-sujudu litali. Disunnahkan untuk sujud bagi yang membaca. Wal mustami', dan juga bagi yang mendengar dengan fokus. Mustami' itu dia mendengar tapi fokus. Ya. Duna sami, bukan sekedar mendengar, artinya mungkin lewat dengar tilawah gitu. Tapi kan dia enggak fokus gitu ya. Dia dengar tapi tidak fokus. Ada namanya mustami', itu dia mendengar tapi dia fokus mendengar. Contoh, kalau kita sholat kan imamnya baca surah As-Sajdah, kan kita fokus mendengar tuh. Ya kita ikutlah karena kita walaupun bukan
kita tidak membacanya, kita hanya mendengar, tapi mendengarnya kita itu dengan fokus. Wa yukabbiru idza sajada, dan takbir ketika sujud, wa idza rafa'a, dan takbir juga ketika bangkit. Summa yusallim, kemudian setelah itu salam. Nah, ini kata-kata kemudian salam ini artinya di luar sholat ya. Artinya kita baca Al-Quran ya. Contoh yang surah pendek, surah Al-Alaq ya, surah Al-Alaq ya. Sujud, kalau sujud takbir Allahu Akbar, sujud. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab yang lain dia tidak pakai salam. Ngapain salam gitu? Ini bukan sholat. Ngapain salam gitu? Masalah takbir pun ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada di antara para ulama mengatakan sujud tilawah itu tidak pakai takbir. Ya. Karena tidak ada dalil secara khusus menjelaskan bahwa sujud tilawah itu pakai takbir. Hanya saja ada dalil umum mengatakan Rasulullah itu setiap kali kalau sujud, setiap kali turun dan setiap kali bangkit beliau takbir. Jadi pakai dalil umum ya. Dan biasanya kira-kira mana yang pas. Kalau umpamanya kita sholat subuh, lalu kemudian imamnya baca surah As-Sajadah, dan ada di antara makmumnya perempuan, ditutupi pakai tabir. Kira-kira kalau imamnya mengatakan Allahu Akbar, makmum perempuannya ruku atau sujud? Pasti ruku kan? Kalau nggak biasa dengar, ya pasti ruku dia, pasti ruku ya. Lalu kemudian Allahu Akbar, kok setelah Allahu Akbar lagi ya. Lalu kemudian makmum perempuannya bangkitkan sami Allahu liman hamidah. Ini kok nyambung lagi bacanya, apa pula ini kan? Itu kalau pakai takbir. Kalau tidak pakai takbir, langsung sujud. Kira-kira makmum wanitanya di belakang rukuk enggak? Enggak mungkin dia tetap berdiri kan? Boleh enggak dia tetap berdiri? Boleh. Karena hukum bagi yang mendengar itu hukumnya sunnah untuk sujud gitu. Sunnah untuk sujud. Tapi kalau makmum perempuan salah dalam masalah ini, tidak ada sujud sahwinya. Karena makmum itu tidak pakai sujud sahwi. Ya, kalau makmum salah, makmum tidak ada sujud sahwinya. Jadi dulu waktu saya di pondok itu ustadznya kalau baca setiap hari Jumat subuh baca surah As-Sajadah, dia nggak ada takbir. Jadi sampai pada ayat sujud langsung ya. Jadi kita tahu kalau dia sudah berdiri ke atas, kalau sudah dibaca tatajafa junubuhum, baru udah naik ini kita. Naik, dia tidak pakai takbir. Dan itu memang ada gitu. Ada pendapat yang seperti itu. Tapi rata-rata kita di Batam dia baca takbir Allahu Akbar gitu. Nanti naik ke atas Allahu Akbar lagi gitu ya. Cuma kasihan ibu-ibunya kalau nggak biasa. Dia nggak tahu, dikiranya ruku padahal sujud. Namun ya kesalahan ibu-ibu tak perlu dirisaukan ya, karena itu tidak mengharuskan dia untuk sujud sahwi. Jadi itu yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait masalah solat sunnah ya. Jika kiranya ada pertanyaan terkait masalah solat sunnah yang kita sebutkan, dipersilahkan. Ini kita baca. Bismillah. Ustaz, apakah dianjurkan kita untuk melakukan solat iftitah sebelum solat? Doa iftitah maksudnya. Doa iftitah. Solat ini bukan solat iftitah sebelum solat tarawih. Dulu solat ini saya temui di setiap ramalan di kampung saya. Namun di sini saya tidak pernah menemui orang yang melakukan solat iftitah. Inilah yang dimaksud tadi yang solat pemanasan itu. Ya. Karena
Jadi kalau ada orang yang melakukan itu tidak jadi masalah, tidak jadi masalah sebab sebagian riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW salat 13 rakaat. Cuma rakaat pertamanya, 2 rakaat pertama itu khafif. Khafif itu artinya ringan, tidak panjang. Ini mungkin diistilahkan salat iftitah, salat pembuka. Dan Rasulullah biasa lakukan itu. Ya, namun yang paling masyhur Rasulullah SAW itu salatnya 11 rakaat. Jadi kalau ada imam yang melakukan itu tidak jadi masalah. Tapi ya dua rakaat pertama itu pendek-pendek gitu kan. 2 rakaat berikutnya ya udah agak panjang-panjang gitu kan. Jangan sampai semakin kesana semakin pendek gitu. Karena ini para ulama mengatakan memang sebagai muqaddimah, bahasa kita mungkin ya salat pemanasan lah ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, keutamaan salat rawatib 12 rakaat yang di dalam hadis disebutkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Ada yang menyebutkan jika terus-menerus selama 40 hari, benarkah hal tersebut? Ini tidak ada penjelasan terus-menerus 40 hari. Yang ada dia menjaga sholat 12 rakaat sehari semalam. Ya, menjaga sholatnya 12 rakaat sehari semalam. Artinya dia jaga setiap hari sholat rawatib ini. Ya, oleh karenanya Ibnu Umar mengatakan saya jaga dari Rasul itu 10 rakaat. Ya, kalau tidak salah hadis ini diriwayatkan oleh Maimunah istri Nabi SAW. Ya, dia mengatakan setelah aku mendengar Rasulullah SAW menjelaskan itu, aku tidak pernah lagi meninggalkan 12 rakaat setiap hari. Ya, jadi enggak dibatasi hanya 40 hari saja, tapi ini terus menerus. Ya, semakin banyak kita melaksanakan sholat rawatib, sunnah rawatib ini tentu semakin baik. Ya, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan rumah di surga. Ya, insya Allah kalau masuk surga dapat rumah. Ya, dan rumah yang paling sederhana di surga itu 10 kali lipat dari istana terbesar di dunia. Nah, jadi jangan takut tak dapat rumah di surga gitu ya. Tapi ada keutamaan lainnya, bahwa yang pertama kali nanti diperiksa oleh Allah dari amalan kita pada hari kiamat adalah sholat. Bisa saja sholat wajib kita itu kurang, ya, kurang sempurna, sehingga kata Nabi dalam hadis qudsi mengatakan, Allah berkata kepada malaikat, unzuru hal li abdi min tatawwu. Coba kamu lihat lagi amalan hambaku, apakah dia punya sholat sunnah? Kalau ada, sempurnakan sholat wajibnya ini dengan sholat sunnahnya. Itu diantara keutamaan yang lain. Di antara keutamaan yang lain bahwa Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba itu sujud sekali kepada Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Jadi setiap dia sujud Allah akan angkat derajatnya. Dan derajat yang dimaksud di sini derajat di surga. Ya, semakin tinggi derajatnya maka semakin sempurna surganya. Gitu. Lalu juga hadis lain mengatakan Rabi'ah, pembantu Rasulullah SAW, pernah minta kepada Rasulullah agar bersamanya di surga. Ya, bersamanya di surga. Lalu Rasulullah mengatakan, ada permintaan lain tak? Enggak, itu aja. Lalu kemudian Rasul mengatakan, fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau begitu bantu saya untuk menggapai apa yang kamu inginkan dengan banyak-banyak sujud. Maksudnya banyak-banyak sujud bukan sujud begitu aja, tapi maksudnya sholat. Perbanyak sholat sunnah maksudnya, selain daripada sholat wajib. Kemudian berikutnya mengenai sholat sunnah untuk perempuan, apakah ada aturannya khusus atau sama saja? Sholat sunnah apa maksudnya ini? Kalau sholat sunnah rawatib tak ada perbedaan, sama saja. Dan sholat sunnah lainnya juga sama, ya sama. Terkait masalah sholat tarawih, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan ya utama wanita sholat tarawih di masjid, ya sholat tarawih di masjid. Ada yang tetap berpegang dengan hadis bahwa sholatnya wanita di rumah lebih utama daripada sholatnya di masjid. Ya. Kenapa sholat wajib itu dilarang wanita, atau bukan dilarang ya,
Artinya lebih utama wanita sholat di rumah, karena kalau 5 kali keluar dalam sehari dan itu berlanjut tiap hari, ini fitnahnya besar. Tapi kalau hanya sebulan berturut-turut, ini lebih kecil. Sehingga itu diantara alasan para ulama, sholat tarawih ini bagi wanita ya lebih utama di masjid ya. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyama laila. Siapa yang salat bersama imam hingga selesai, maka dicatat baginya seperti salat semalam suntuk. Dan berjamaahnya tentu di masjid ya. Berjamaahnya tentu di masjid. Nah, adapun salat istisqa dan juga salat gerhana, ini juga dianjurkan wanita untuk ikut. Berikutnya, apakah setiap salat istisqa pasti akan turun hujan? Karena saya pernah membaca ada orang yang membawa payung ketika akan sholat istisqa. Apa namanya? Artinya orang yang keluar melaksanakan sholat istisqa harus yakin doanya diterima oleh Allah. Karena salah satu di antara penyebab doa kita diterima, kalau kita yakin doa kita diterima. Jangan setengah-setengah gitu ya. Jangan setengah-setengah kalau pergi berdoa gitu. Oleh karenanya, ya, para ulama itu mereka luar biasa. Ketika mereka seperti Syekh Sa'di, disebutkan Syekh Sa'di itu gurunya Syekh Al-Utsaimin, pada satu ketika dikatakan besok dijadwalkan akan sholat istisqa. Maka hari ini dia perbaiki atap rumahnya. Dia perbaiki atap rumahnya. Ditanya, ngapain perbaiki atap rumah? Besok kita mau sholat istisqa. Nanti hujan nanti gimana? Nah, jadi Masya Allah, artinya mereka itu keyakinannya kuat ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah jangan tidak yakin. Maka Nabi mengatakan idza da'autumullaha fa anta muqinun bil ijabah. Apabila engkau berdoa kepada Allah, hendaklah kamu yakin Allah pasti mengijabah. Ya, jadi ketika kita bawa payung itu Allah lihat itu bawa payung dia kan. Bawa payung berarti dia betul-betul yakin akan turun hujan. Jadi mestinya kita menunjukkan tanda-tanda kalau kita itu memang betul-betul yakin ketika kita berdoa kepada Allah, Allah turunkan hujan. Nah, baik. Ada yang lain? Nah, kalau orang yang biasa melaksanakan sholat sunnah qobla subuh, Ustaz, kadarullah suatu saat misalnya terlambat lah, nggak sempat lagi, lalu dia sholat subuh berjamaah. Setelah itu apakah boleh? Saya pernah mendengar katanya boleh dilakukan, Ustaz. Nah, ini namanya mengqadha sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini boleh diqadha ya, jika tidak sempat melaksanakannya pada waktunya, maka namanya kalau sudah di luar waktu namanya diqadha. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat habis sholat subuh, berdiri lagi dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, apakah sholat subuh 4 rakaat? Apakah sholat subuh 4 rakaat? Lalu sahabat itu mengatakan, 2 rakaat ini karena saya belum sholat 2 rakaat sebelum. Lalu Rasulullah SAW diam. Itu namanya takrir. Berarti boleh hukumnya mengqadha sholat subuh. Tapi jangan setiap hari. Itu ketara kali malasnya kan. Ketara kali malasnya bangun gitu kan. Maka ya ini kalau ternyata ya tak sempat. Jangan dibuat kebiasaan. Namanya mengqadha itu ya di saat-saat keadaan yang tidak memungkinkan atau terluput ya karena ada uzur. Tapi kalau tiap hari bukan mengqadha namanya, itu sudah memindahkan jadwalnya. Dan juga Rasulullah SAW pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur dilaksanakan setelah asar. Ya, disebutkan bahwa Rasulullah setelah habis salat zuhur kedatangan tamu. Jadi sibuk Rasulullah melayani tamu itu hingga masuk waktu asar. Setelah Rasulullah pulang dari masjid setelah salat asar, beliau salat 2 rakaat di rumahnya. Lalu kemudian istrinya nanya, kenapa sholat 2 rakaat? Baru dia cerita, tadi habis sholat zuhur, saya sibuk melayani tamu. Sehingga saya belum sempat melaksanakan ba'diyah zuhur. Barulah sekarang saya bisa
lakukan. Itu juga namanya mengqadha. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan boleh mengqadha salat sunnah rawatib ya. Artinya kalau umpamanya kita ini sudah terbiasa menjaga salat sunnah rawatib 10 rakaat, tiba-tiba kita tersibukkan gitu kan, aduh ya kan, enggak 10 hari ini gitu kan, boleh mencukupkan 10 di waktu yang lain. Begitu juga sholat witir, kalau umpamanya di malam hari, ya dia pikir insyaallah nanti saya bangun lah jam 3 gitu. Atau nggak bangun gitu kan, nggak bangun dia pas azan baru astagfirullah, nggak sempat lah saya sholat witir ini. Boleh dia sholat witir, tapi dilakukannya setelah matahari terbit. Jadi dibuatnya dan witirnya tidak witir lagi, genap, dibuat genap. Jadi kalau umpamanya rencananya dia mau sholat witir 3, nanti di sholat duha itu dia laksanakan 4, karena sholat siang itu genap, sholat malam yang ganjil. Jadi kalau mengqadha sholat witir di waktu siang itu dibuat menjadi genap, dan batas waktunya sebelum masuk waktu zuhur. Jadi setelah matahari terbit ya sekitar 15 menit ya, karena waktu itu kan waktu terlarang untuk sholat ya. Sudah boleh melaksanakan sholat qadha ya, witir, sholat qadha witir. Nah, juga para ulama mengatakan baiknya sholat kalau punya ada yang mau qadha sholat qobliyah subuh, baiknya memang yang utamanya setelah matahari terbit, sehingga setelah sholat subuh itu tidak terlihat ya ada ba'diyah subuh gitu ya, karena orang akan berpikir ini kok bukannya sholat subuh itu nggak ada ba'diyahnya, ini kok pada berdiri semua habis sholat subuh ini 2 rakaat nih. Maka baiknya dilakukan setelah matahari terbit. Jadi dilaksanakan di waktu duha. Nah. Ada satu lagi. Untuk bacaan sholat ruku dan sujud Ustaz, apakah ada variasi Ustaz? Nah, variasi sujud dan ruku ya. Kalau ruku kan subhana rabbiyal azim, bisa juga ada variasi yang lain, yaitu subuhun kudus. Nah, itu juga dan itu lengkap di bukunya Syekh Albani rahimahullah taala, bacaan-bacaan setelah ruku dan sujud. Tapi yang saya biasa gonta-ganti itu ya, bahwa Rasulullah SAW setelah turun surah An-Nasr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka saya baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kenapa saya pilih ini? Karena dia lebih lengkap daripada subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Di sini ada tasbih, di sini ada tahmid, di sini ada doa. Doa terakhirnya kan Allahumma gfirli gitu ya. Kalau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la itu kan hanya pujian saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Aisyah mengatakan Rasulullah SAW di akhir hidupnya ya, setelah Fatuh Makkah, beliau lebih banyak membaca doa ini dalam rukuk dan sujudnya. Nah, jadi ini enak juga. Artinya bacaan rukuk dan bacaan sujud sama, jadi nggak pusing-pusing lagi membedakannya gitu. Karena dalam mazhab Hambali, kalau terbalik bacaan rukuk dan sujud itu disuruh sujud sahwi. Disuruh sujud sahwi. Tadinya lupa gitu kan. Ketika rukuk dia baca subhana rabbiyal a'la, atau ketika sujud dia baca subhana rabbiyal azim. Karena lupa. Masalahnya dalam mazhab Hambali, bacaan-bacaan ini dianggap wajib. Ya, dalam jumhur ulama, 3 mazhab yang lain mengatakan sunnah. Kalau sunnah kan nggak ada masalah ya. Ya, lupa sunnah itu nggak ada masalah, nggak ada sujud sawinya. Tapi kalau dianggap wajib, maka kalau terlupa sehingga salah baca, maka disuruh sujud sahwi sebelum salam, karena dianggap meninggalkan wajib gitu kan, sama halnya meninggalkan tasyahud awal gitu. Nah,
Cukup? Nah, Ustaz. Ya. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita ya. Mudah-mudahan semakin menambah pemahaman kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.